Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai atensi bersama saya, psikolog klinis anak Elis Yulia. Atensi adalah cara kita yang secara aktif memproses sejumlah informasi yang terbatas dari sejumlah informasi yang tersedia oleh panca indera kita, memori yang kita miliki, dan proses-proses kognitif lainnya. Atensi mencangkup proses-proses sadar maupun proses-proses yang ada di alam bawah sadar kita. Proses sadar itu cenderung lebih mudah untuk dipelajari, sedangkan proses yang terjadi di alam bawah sadar itu sangat sulit untuk dipelajari karena cenderung tidak disadari oleh individu tersebut. Dengan adanya atensi, kita bisa merespons stimulus yang ditangkap dengan cepat dan memberikan jalan masuk informasi yang kita dapat dengan cepat ke dalam daya ingat kita. Kita cenderung lebih mudah untuk mengingat informasi yang mendapatkan atensi kita ketimbang dengan informasi yang tidak mendapatkan atensi kita. Contohnya nih, ketika kita menonton televisi dengan seksama, kita akan lebih mudah mengingat informasi yang kita dapatkan dari TV tersebut dibandingkan ketika kita menonton televisi sambil bebersih, misalnya sambil bersih-bersih rumah kita nyalakan TV. Kita akan cenderung tidak mengingat informasi apa yang disampaikan oleh televisi tersebut. Terdapat 4 fungsi umum dari atensi. Yang pertama yaitu signal detection dan vigilance, yang kedua itu search, yang ketiga itu selective attention, dan yang keempat yaitu adalah divided attention. Signal detection atau deteksi sinyal adalah kondisi di mana individu mampu untuk memilih beberapa stimulus penting pada saat mereka dihadapkan pada stimulus yang tidak relevan dan mengganggu dalam jumlah yang banyak. Ada 4 kemungkinan yang bisa saja terjadi pada saat kita sedang mendeteksi sinyal. Yang pertama yaitu true positive, yang kedua adalah false positive, yang ketiga adalah false negative, dan yang keempat itu adalah true negative. Untuk lebih memahami mengenai konsep dari 4 kemungkinan ini, mari kita bahas dengan menggunakan contoh. Situasinya yaitu misalnya ketika seorang lifeguard sedang menjaga pengunjung pantai dari bahaya. Ketika ada seorang pengunjung yang sedang tenggelam dan meminta tolong, lalu si lifeguard ini melihat pengunjung tersebut lalu menyelamatkannya, itu adalah contoh dari true positive, di mana ada sinyal yaitu pengunjung yang sedang tenggelam, lalu lifeguard menangkap sinyal tersebut dan akhirnya bisa berespon terhadap sinyal tersebut. Situasi kedua yaitu ketika lifeguard mendengar ada yang berteriak minta tolong, lalu ia mencari-cari gitu, dari mana ya asal suara tersebut. Lalu setelah ia cari, ia tidak menemukan ada pengunjung yang sedang dalam bahaya. Situasi ini bisa disebut juga dengan false positive. Situasi yang ketiga yaitu ketika ada pengunjung yang sedang dalam bahaya, misalnya saja tenggelam atau kram, lalu ia teriak minta tolong, namun si lifeguard ini tidak mendengar permintaan tolong tersebut. Kondisi si lifeguard yang tidak mendengar teriakan tolong dari pengunjung ini disebut juga dengan situasi false negative. Dan situasi untuk kondisi true negatif adalah ketika lifeguard duduk dan tidak ada yang berteriak minta tolong dan si lifeguard juga tidak mendengar ada yang berteriak minta tolong. Fungsi atensi deteksi sinyal ini sangat dipengaruhi oleh ekspektasi dan juga pengharapan terhadap munculnya stimulus. Contohnya nih ya, misalnya ketika kita lapar, kita akan lebih aware terhadap teriakan tukang bakso yang lewat depan rumah kita dibandingkan pada saat kita tidak sedang ingin makan bakso. Kalau ada suara tukang bakso ya lewat aja gitu, kita tidak akan lebih peka terhadap deteksi sinyal suara tukang bakso tersebut. Fungsi atensi yang kedua itu adalah pencarian. Pencarian yang dilakukan oleh sensori kita itu dipengaruhi oleh jumlah item yang ada pada lapangan seseorang. Contohnya bisa kita lihat dari gambar berikut ini. Sekarang coba perhatikan gambar ini. Carilah huruf B pada gambar ini.
Oke, sekarang gambar berikutnya, carilah huruf B pada gambar yang ini. Kedua gambar yang barusan Anda lihat, gambar mana yang paling mudah bagi Anda untuk melakukan pencarian? Saya bisa tebak pasti jawabannya adalah gambar yang kedua. Hal ini terjadi karena jumlah item pada gambar yang pertama itu lebih banyak dibandingkan pada gambar yang kedua. Itulah yang membuat pencarian yang dilakukan pada gambar kedua itu jauh lebih mudah dibandingkan pencarian pada gambar yang pertama. Ketika kita dihadapkan oleh beberapa item, lalu kita diminta untuk mencari satu item yang memiliki ciri yang berbeda dengan item-item lainnya. Pencarian kita tersebut dinamakan dengan feature search. Feature search tergolong sangat mudah untuk dilakukan dibandingkan dengan tipe pencarian lainnya. Lalu ketika kita melakukan pencarian dan kita diminta untuk melihat dua dimensi sekaligus, misalnya saja warna dan bentuk. Nah, pencarian ini disebut juga dengan conjunction search. Conjunction search cenderung lebih sulit untuk dilakukan, apalagi terdapat beberapa pengecoh pada saat kita sedang melakukan pencarian. Oke, sekarang perhatikan lagi gambar ini. Perhatikan gambar ini dan carilah sebuah persegi pada gambar ini. Sekarang perhatikan gambar kedua ini. Carilah persegi yang berwarna merah pada gambar ini. Dari kedua gambar yang baru saja Anda amati, di mana gambar pertama merupakan simulasi dari feature search, sedangkan gambar kedua merupakan simulasi dari conjunction search. Terdapat 3 teori dasar dari pencarian, yaitu pertama, pencarian akan lebih mudah dilakukan dengan cara mencari perbedaan antara item yang dicari atau target dengan distraktor yang ada. Kedua, jika distraktor dan target itu semakin mirip atau semakin sama, maka pencarian akan semakin sulit untuk dilakukan. Ketiga, terdapat 2 step dalam melakukan pencarian, yaitu secara simultan mengaktifkan representasi mental mengenai seluruh target potensial atau memilih target sebenarnya dari target potensial yang telah diaktifkan. Fungsi atensi berikutnya adalah selective attention. Selective attention menjelaskan jika sebenarnya kita itu memilih stimuli-stimuli yang ingin kita fokuskan dan mengabaikan stimuli-stimuli lainnya. Contohnya nih, ketika kita sedang belajar, kita akan fokus untuk melihat pelajaran yang sedang kita baca atau buku yang sedang kita baca, dan kita akan mengabaikan suara-suara anak-anak atau suara-suara saudara-saudara kita yang ada di luar kamar. Selective attention dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama yaitu karakter khusus dari ucapan pembicara, seperti misalnya suaranya rendah atau tinggi, atau ritme bicara orang tersebut. Yang kedua itu adalah intensitas suara. Apakah suaranya besar atau suaranya kecil gitu. Nah, yang ketiga adalah jarak si sumber suara dengan diri kita. Teori-teori yang terkait dengan selective attention diantaranya adalah teori leher botol dan juga teori filter. Dalam teori leher botol terdapat beberapa pendapat, diantaranya pendapat pertama yaitu proses dari pemfokusan sinyal itu terjadi setelah adanya penyaringan indrawi dan sebelum adanya pemrosesan persepsi. Contohnya nih, ketika kita ada di suatu kelas yang ramai. Nah, kita itu secara otomatis telinga kita akan menseleksi suara mana yang mau kita dengar dan suara mana yang tidak mau kita dengar. Sedangkan pada pendapat yang kedua menjelaskan jika mekanisme tersebut terjadi setelah pemrosesan persepsi. Contohnya nih, ketika tadi kita ada di kelas yang ramai, terus kita sudah menseleksi untuk mendengarkan teman kita yang sedang di depan kita nih, sedang ngobrol sama kita. Nah, pada saat kita sedang mendengarkan dia, kita tetap bisa mendengarkan ada orang yang menyebut-nyebut nama kita jauh di belakang kita. Proses ini terjadi setelah adanya pemrosesan persepsi tadi. Sementara itu, teori filter beranggapan bahwa terdapat filter antara sistem input perseptual dan saluran untuk memproses informasi.
Sehingga stimulus yang tidak diolah harus menunggu nih untuk diolah. Dan jika stimulus tersebut tidak diolah-olah, maka akan hilang dari memori kita. Fungsi atensi yang terakhir itu adalah divided attention. Individu cenderung lebih mudah untuk membagi perhatiannya bila dihadapkan oleh tugas-tugas yang menggunakan modulitas yang berbeda. Contohnya, mengerjakan tugas sambil mendengarkan musik itu jauh lebih mudah dibandingkan kita mengerjakan tugas sambil mendengarkan berita di TV. Hal ini dikarenakan mengerjakan tugas dan juga menonton berita di TV itu sama-sama harus memahami makna kata, sehingga tugas tersebut menjadi sulit untuk dilakukan ketika dilakukannya bersamaan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan kita dalam melakukan atensi adalah kecemasan, arousal, tingkat kesulitan tugas, dan juga keterampilan kita dalam memfokuskan perhatian kita. Dalam prosesnya, atensi itu terjadi secara otomatis dan juga secara terkontrol. Proses otomatis terjadi tanpa melibatkan kesadaran atau hanya sedikit saja melibatkan kesadaran. Proses ini terjadi dengan cepat tanpa kesadaran meskipun kita tuh tahu sebenarnya kalau kita sudah melakukannya. Contohnya, ketika kita sedang berada di kelas yang ramai, lalu teman sebangku kita sedang bercerita tentang pacarnya misalnya. Nah, kita itu melakukan atensi terhadap cerita dari teman kita itu secara otomatis gitu. Jadi tanpa usaha yang begitu banyak, kita bisa langsung fokus terhadap cerita dari teman kita walaupun distraksinya banyak. Sedangkan proses terkontrol itu melibatkan kesadaran yang penuh. Dan biasanya ini terjadi pada saat kita sedang mendapatkan tugas yang baru atau tugas yang sulit. Contohnya nih, ketika kita baru saja latihan untuk menyetir mobil, kita akan secara sadar dan secara terkontrol melakukan atensi terhadap ucapan instruktur mengajar kita bagaimana cara menyetir mobil yang baik gitu, karena ini adalah pertama kalinya nih kita mau menyetir mobil dan menyetir mobil merupakan tugas yang sulit untuk kita. Jadi kita secara terkontrol melakukan atensi terhadap instruksi yang diberikan oleh instruktur latihan mobil tersebut. Oke, itu tadi adalah gambaran dan penjelasan mengenai atensi pada manusia. Saya harap penjelasan ini dapat dipahami dan juga dapat menambah wawasan kalian semua. Sekian untuk kali ini dan sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.